Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya buat sahabat-sahabat subscriber tercinta dimanapun berada. Semoga kita semuanya selalu dalam naungan ridhonya, selalu ditambahkan rezekinya, diberi kesehatan lahir batin, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya, pada kesempatan malam hari ini, untuk sementara waktu malam hari ini, saya tidak ada pembahasan tentang fosil Gallikelor atau membahas tentang fosil Gallikelor, batu akik, dan lain sebagainya. Seperti kemarin-kemarin, dikarenakan malam hari ini, tadi awalnya sejak sore tadi, saya itu rencananya ingin membahas masih seputar fosil Gallikelor. Tapi faktanya, kenyataannya di malam hari ini, sepertinya saya belum bisa dikarenakan ada sesuatu hal yang sekiranya untuk saya tunda dulu. Mungkin besok atau lusa insya Allah akan saya bahas tentang apa yang saya rencanakan tadi sore. Temanya yang jelas masih di seputar fosil Gallikelor. Untuk malam ini santai-santai saja karena sekaligus menjawab sebuah pertanyaan dari beberapa sahabat subscriber yang menanyakan di jalur WA. Ada juga beberapa orang yang menanyakan di kolom komentar di video saya yang sudah lama, beberapa bulan yang lalu, bahkan di video-video saya yang sekitar 1 tahun yang lalu menanyakan di rumah kalau malam itu kegiatannya apa aja. Itu pertanyaannya. Pertanyaan yang ditanyakan ke saya itu kalau di rumah saya itu kalau malam hari ngapain aja. Ya mungkin dari beberapa sahabat subscriber yang pernah main ke sini, bahkan juga pernah melean ke sini untuk saling ngobrol-ngobrol sambil menikmati kopi bareng, santai-santai, duduk manis, enjoy. Ya tentunya sudah tahu bahwasanya kalau malam itu saya memang kegiatannya ya biasa-biasa begini aja. Ya seperti yang sahabat-sahabat lihat, sekarang saya ini sedang memegang HP sambil rokokan, sambil menikmati kopi. Ya seperti halnya sahabat-sahabat yang mungkin suka ngopi sementara di malam hari tidak ada kegiatan, ya mungkin santai-santai sama. Intinya sama ya. Terus untuk sahabat-sahabat yang mungkin ada sebuah pertanyaan yang sekiranya tidak saya jawab, saya mohon maaf dikarenakan yang saya maksud pertanyaan di kolom komentar ya. Ya, pertanyaan yang di kolom komentar yang tidak bisa saya jawab. Saya mohon maaf dikarenakan pertanyaan tersebut itu yang sudah pernah saya ulas atau pertanyaannya itu yang sering saya ulas di video saya sebelumnya, entah sekitar seminggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu itu sudah. Sehingga saya tidak mungkin terus-terusan menjawab dengan jawaban yang sama dengan pertanyaan yang menjurusnya itu sama gitu. Karena banyak sekali pertanyaan yang inti pertanyaannya itu sama dan jawabannya pun juga harus dengan jawaban yang sama pula gitu. Dan ini sudah pernah saya katakan beberapa hari yang lalu, waktu itu saya santai-santai di luaran. Ya memang biasanya kalau malam saya lebih sering, lebih suka di luar rumah. Biasanya di belakang rumah, kadang di samping rumah. Menurut saya itu sangat enak sekali, saya merasa nyaman, bisa menyatu dengan alam, bisa merasakan segarnya udara malam. Yang sementara jika kita dalam keadaan fit, udara malam apalagi di tengah malam itu sangat murni sekali sehingga sangat baik sekali. Kecuali kalau pada saat pas kita tidak fit ya. Jangan kalau kita tidak fit. Justru akan menimbulkan penyakit nanti kalau tidak fit. Saya sendiri juga begitu, kalau tidak fit tidak berani di luaran kalau malam hari. Tapi pas kalau fit ya lebih suka di luaran malam hari. Dan untuk malam kali ini kenapa saya tidak berada di luar? Saya sendiri juga tidak tahu kenapa saya hanya ingin di dalam rumah untuk khusus malam ini.
Nggak tahu kenapa, mungkin itu hanya keinginan-keinginan saya yang terbesit di dalam hati kecil saya atau yang berada di alam bawah sadar saya, sehingga saya tidak dianjurkan untuk berada di luaran atau di luar rumah untuk malam hari ini. Iya, biasanya setiap malam saya berada di samping rumah, kadang di depan rumah, kadang di belakang rumah. Saya lebih suka bersahabat dengan alam. Selain itu saya juga suka bersahabat dengan sahabat-sahabat semuanya yang menonton atau melihat video ini, karena yang menonton ini kan tidak semuanya orang dekat. Ada yang dalam kota, luar provinsi, bahkan luar negeri juga. Jadi tidak mungkin untuk ngobrol secara langsung bertatap muka. Sehingga kita bisa silaturahmi dengan jarak jauh meskipun tidak secara langsung, setidaknya sudah ada itikat baik dari kita semuanya untuk saling menyapa dan saling mendoakan agar kita semuanya selalu ditambahkan rezekinya, diberi kesehatan lahir batin dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya, ini saya sedang buka HP. Ini ada juga chat ini. Harsa Balasi Dunia. Ya. Ya, ini. Terus ini tadi saya juga mengeluarkan gelang. Gelang ini yang sudah pernah saya buat video, saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat. Ini adalah gelang yang saya kombinasikan antara gali kelor dengan kayu koka. Yang bagian kecil-kecil ini kayu koka, yang bagian agak sedikit besar ini gali kelornya. Pak, saya dekatkan di kamera ya. Jelas ya. Nah, ini kolaborasi antara gali kelor dengan kayu koka yang sudah pernah saya tunjukkan, sudah pernah saya buat video di video-video saya sebelumnya. Tentunya buat sahabat-sahabat yang selalu menyaksikan video saya sudah melihatnya. Dan ini memang sangat cocok sekali teman-teman untuk dikolaborasikan antara fosil gali. Oh bukan, maaf, ini bukan fosil, ini kayu atau galihnya yang belum membatu. Ini galih kelor saya kolaborasikan dengan kayu koka. Selain sangat cocok sekali, secara tampilan pun juga sangat lumayan bagus menurut saya, cukup elegan. Ini agak seret ini, karena lama nggak kepake. Udah berbulan-bulan ini nggak saya pakai, sehingga agak seret ini untuk kuncinya ini. Dan malam ini nggak tahu tiba-tiba saya ingin memakainya lagi. Kenapa? Saya sering mengikuti intuisi teman-teman. Mengikuti intuisi, mengikuti kata hati meskipun tidak selalu, tapi sering gitu. Nah, intuisi saya untuk malam ini, saya ingin memakai gelang yang sudah saya kolaborasikan dengan gali kelor dan kayu koka. Ya beginilah kalau malam, ini santai-santai, duduk manis sambil menikmati kopi. Dan buat sahabat-sahabat yang suka ngopi, kebetulan malam ini sedang menikmati kopinya, monggo dipersilakan untuk menikmati. Juga buat sahabat-sahabat yang sedang melaksanakan kegiatan malam atau aktivitas malamnya, aktivitas rutinan malamnya. Entah itu buat sahabat-sahabat yang sekarang sedang bertugas di keamanan, katakanlah seorang security, dari sahabat-sahabat yang menjadi TNI, Polri, semoga tugas yang dilaksanakan di malam hari ini lancar selalu dan semakin membaik dan bertambah baik dan seterusnya. Gitu. Karena yang namanya sahabat atau sesama teman, sesama manusia itu setidaknya minimal saling mendoakan, dan kalau memang kita tidak bisa membantu dari segi apapun, minimal kita mendoakan yang baik-baik saja. Karena memberikan doa yang baik-baik saja itu sama artinya kita sudah menyalurkan energi positif di sekitar kita yang bermanfaat, selain bermanfaat untuk diri kita pribadi, juga bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Sebenarnya tidak berat dan tidak sulit untuk membuat kemanfaatan antar sesama, mendoakan yang baik-baik dan berprasangka yang baik-baik pula, itu juga termasuk sudah
bermanfaat untuk lingkungan dan orang lain. Karena kita sudah mentransfer energi positif, begitu. Dan sesuatu yang kita berikan hal yang positif, nanti otomatis kembalinya itu sudah pasti hal yang positif juga kembali ke diri kita. Entah itu secara langsung atau tidak langsung, itu sudah pasti. Apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita petik buahnya nanti. Intinya begitu. Sambil santai-santai teman-teman ya. Ya beginilah kalau malam. Dan ini mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan beberapa sahabat-sahabat subscriber yang menanyakan di kolom komentar di video saya yang sudah berlalu, yang lama, dan yang menanyakan di jalur WA kegiatannya apa saja kalau malam hari. Ya begini, santai-santai. Kadang saya kalau malam hari itu kadang saya luangkan waktu sejenak untuk bermeditasi, karena dengan bermeditasi kita bisa lebih rileks, otomatis kita juga sudah menyerap energi-energi positif yang berada di sekitar kita, sekaligus menetralisir energi negatif yang berada di dalam diri kita. Sehingga petunjuk-petunjuk itu akan mudah masuk, petunjuk-petunjuk yang baik, yang bersifat ilahiyah, itu akan mudah masuk, begitu. Yang rutin bermeditasi saja belum tentu itu mudah untuk masuknya, apalagi yang tidak pernah, gitu. Karena meditasi itu juga penting untuk relaksasi, untuk menetralisir, untuk melenturkan ketegangan-ketegangan saraf juga. Selain itu juga bisa berfungsi untuk melancarkan peredaran darah, termasuk darah yang dipompa oleh jantung, juga darah yang mengalir ke otak, ke saraf-saraf kita. Karena kita bisa mencapai titik relaksasi, mencapai hening. Karena pada saat hening, kita itu sangat rileks. Sehingga peredaran darah pun juga tidak terlalu kencang dan tidak terlalu lambat, lantur, langsam, stabil gitu. Untuk bermeditasi itu ya bermacam-macam ya. Ada yang bermeditasi itu tangannya begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang biasa begini. Nah, di atas lutut begini. Ada juga yang bermeditasi itu begini. Bermacam-macam meditasi itu. Itu tergantung dari gurunya masing-masing. Semuanya sama, tujuannya sama. Hanya saja metodenya berbeda, caranya berbeda. Terus maksudnya juga berbeda, tapi tujuannya sama. Kalau yang meditasi dengan jari kita tekan antara jari tengah atau jari telunjuk dengan ibu jari begini, ini tujuannya mengolah bagian dalam diri kita, begitu. Yang intinya begitu. Tapi saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar di sini karena ini bukanlah pelajaran-pelajaran yang bersifat sangat umum sekali. Untuk bermeditasi tidak mungkin kita harus kita mendengar teorinya atau membaca tulisan secara teori langsung kita praktekkan, harus ada yang menuntun, begitu. Karena bermeditasi pun kalau tidak ada yang menuntun justru akan berpengaruh kurang baik juga. Karena untuk bermeditasi kita harus bisa memahami antara yang perbedaannya konsentrasi dengan fokus. Biasanya ada orang yang bermeditasi tapi tidak konsentrasi, melainkan fokus. Berbeda antara konsentrasi dengan fokus. Kalau fokus, kita itu bisa memandang satu titik kalau mata kita terbuka. Kalau mata kita terbuka itu bukan meditasi namanya. Itu fokus, memandang satu titik. Itu namanya fokus. Sedangkan konsentrasi itu hening, mengheningkan cipta. Hampir sama dengan mengheningkan cipta. Terus diusahakan semaksimal mungkin untuk meminimalkan pikiran kita agar tidak terisi, yang artinya kita tidak boleh berpikir apapun, tidak boleh berpikir fokus kemana, ke sana, satu titik atau kemana, nggak boleh, apalagi pikiran yang gelambiar, itu tidak boleh. Itu bukan meditasi. Tapi kalau untuk pemula, awal-awal bermeditasi, itu hal yang wajar, karena masih belajar,
kita belajar untuk konsentrasi. Yang namanya konsentrasi dengan fokus berbeda. Karena ada juga yang melakukan meditasi tapi kurang bisa memahami ini dari salah satu teman saya juga, tidak perlu saya sebutkan, dan alhamdulillah beliau, teman saya itu sudah bisa memahami sekarang sehingga bisa membedakan antara fokus dengan konsentrasi. Jadi selama ini yang dilakukan bermeditasi itu tidak konsentrasi tapi fokus. Karena apa? Yang difokuskan itu satu titik di kening sini katanya. Nah, katanya pada saat pas konsentrasi itu dia fokus satu titik di kening sini. Kadang juga sampai membayangkan cahaya putih di kening sini. Itu namanya fokus, tidak konsentrasi. Yang namanya konsentrasi ya diusahakan agar pikiran kosong. Kalau tidak bisa ya setidaknya diminimalkan. Saya sendiri pun pada saat konsentrasi juga belum bisa, masih belajar. Nah, tidak mungkin orang bermeditasi terus langsung pikirannya kosong, tidak mungkin. Selalu ada tahapan-tahapan yang dilalui, entah itu tahapannya beberapa menit baru bisa konsentrasi atau beberapa jam baru bisa konsentrasi, begitu. Kalau untuk hitungan jam ya terlalu lama ya, gitu. Apalagi untuk pemula. Saya juga masih belajar. Makanya banyak sekali dari sahabat-sahabat pemula yang ingin mempelajari meditasi, sementara pada saat bermeditasi itu salah. Yang diterapkan itu fokus, bukan konsentrasi, begitu. Sehingga meditasinya itu hasilnya nol, tidak ada perubahan apapun. Gitu. Orang yang rajin bermeditasi, jika meditasinya benar, itu pasti berdampak positif dengan diri pribadinya sendiri. Kadang orang itu bisa lebih stabil secara emosional, bisa lebih seimbang dari segi aspek kehidupan apapun, kehidupan yang dijalani sehari-hari itu bisa. Itu bermeditasi, karena ternyata tidak sedikit juga yang salah mengartikan antara konsentrasi dengan fokus. Kecuali kalau kita pada saat memandang lilin, karena ada juga metode untuk belajar sebelum ke tingkat konsentrasi itu biasanya diawali atau didasari dengan belajar fokus dulu, itu juga ada. Ada yang memandang satu titik di tembok atau memandang lilin dengan fokus, dipandang begini, fokus, itu namanya fokus. Terus pada saat bermeditasi itu ya mata terpejam, aliran nafas keluar masuknya itu lantur, tidak ngos-ngosan tentunya gitu. Terus kosongkan pikiran. Setelah kosongan pikiran, tahap awal penuhi hati dengan keyakinan. Setelah itu kalau sudah mencapai ke tingkat heningnya, itu sudah plong. Yang artinya di pikiran kita sudah tidak ada apa-apa, di dalam hati kita pun juga sudah tidak apa-apa, yaitu kita sudah mencapai ke titik hening yang disebutkan dalam istilah bahasa Jawanya suwung, atau yang bahasa umumnya kosong adalah isi, isi adalah kosong, yaitu maksudnya. Ya, kenapa ya? Ini tadi barusan kok ngelanturnya ke meditasi. Padahal ini saya tidak rencana tadi. Hanya ingin ngobrol-ngobrol sekaligus ingin menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat yang menanyakan kegiatan saya kalau malam itu bagaimana. Tapi ngelanturnya ke meditasi. Nggak tahu kenapa. Mungkin ini sudah saatnya, sudah waktunya mungkin saya mengatakan tentang bab ini, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, dikarenakan beberapa bulan lalu saya juga pernah memberikan metode-metode untuk meditasi, untuk pernafasan dasar, agar kita bisa lebih apa ya istilahnya, sedikit menajamkan kepekaan kita untuk mendeteksi sebuah benda. Memang ada kalanya metode-metode itu perlu, ada kalanya tidak. Ada kalanya metode-metode itu penting, ada kalanya metode-metode seperti itu tidak penting. Sebagian orang menganggap itu perlu dipelajari, sebagian orang juga itu juga tidak perlu, untuk apa. Nah, ya tidak masalah, semua itu kembali ke pribadi masing-masing. Bukankah setiap manusia mempunyai kebutuhan individu masing-masing? Itu sudah pasti.
termasuk dalam tema kali ini. Kalau pada saat kita beraktivitas di luaran, di pagi hari sampai siang hari, nah, mungkin ini tidak terlalu berguna, tergantung kebutuhan, tergantung keadaan. Tapi pada pas saat seperti ini mungkin berguna, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Di sini kita semuanya sama-sama belajar, saya pun juga masih belajar, saya belum bisa apa-apa, hanya sharing, saling berbagi pengalaman, apa yang saya ketahui akan saya tularkan kepada sahabat-sahabat, dan mungkin dari sahabat-sahabat mengetahui atau mempunyai keilmuan. Yang namanya keilmuan itu kan pengetahuan, ya, tidak ada salahnya dibagikan, gitu. Namanya saja makhluk sosial, tidak ada yang nomor satu, tidak ada yang paling unggul, semuanya itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itulah manusia. Biasa sambil buka-buka HP begini teman-teman ya. Saya mohon maaf teman-teman ya, tidak ada pembahasan tentang fossil Gallic-Keller yang lebih fokus ke fossil Gallic-Keller untuk malam ini, dikarenakan malam ini saya belum ada istilahnya apa ya, perintah dari tentunya ya segala sesuatu yang menggerakkan itu kan Tuhan. Kalau hati saya nggak mood dan nggak bergerak untuk melaksanakan sesuatu, itu artinya Tuhan belum mengizinkan. Karena pesan dari almarhum guru saya begitu. Sebagai manusia, kita diibaratkan wayang, sedangkan Tuhan itu dalangnya. Ibaratnya begitu. Dan hati adalah komponen utama yang berada di dalam diri manusia. Itu. Manakala hati itu baik, maka seluruh panca indera kita menjadi baik, yang digerakkan baik itu mulai dari telinga, pandangan, indera penciuman, peraba, kata-kata, dan lain sebagainya. Manakala hati kita tidak baik, otomatis panca indera kita juga tidak baik. Karena seluruh panca indera kita ini sangat patuh sekali dengan hati. Pada saat kita berpikir, langsung turun ke hati, di hati ada kerentek niatan apa, ya disitulah berbarengan dengan niat, otomatis panca indera kita ini bergerak. Tanpa ada niat, tidak mungkin panca indera kita ini bergerak. Contohnya, tangan saya bergerak begini. Ini karena munculnya niat dari dalam hati, yang sebelumnya sudah ditransfer dari otak turun ke hati, sehingga hati memunculkan niat menggerakkan tangan yang bergerak. Hanya saja kita kadang tidak merasa bahwa gerakan seluruh panca indera kita itu atas perintah hati. Nah, kalau kita mau mengkaji, kalau kita mau merasakan lebih dalam, kalau kita mau menghayati, maka kita akan mengetahui, maka kita akan sadar, lebih sadar sesadar-sadarnya, dan sedikit lebih paham lebih dalam bahwasanya apa yang dilakukan oleh panca indera kita ini atas perintah dari hati. Karena hati adalah komandannya. Itu. Komponen utama dalam diri manusia adalah hati. Tentunya pada sebuah hati yang latifah, yang halus, tidak kasat mata. Karena niat itu kan tidak kasat mata, niat itu gaib. Sedangkan hati yang wujud, yang berbentuk segumpal daging, itu yang bukan gaib. Yang disebut gaib itu adalah rasanya. Rasa yang muncul dari dalam hati, termasuk niat salah satunya, itu juga gaib. Yang saya maksud di sini bukanlah hati yang segumpal daging itu, tapi rasa yang ditimbulkan dari dalam hati atau yang muncul dari dalam hati. Gitu. Ya, baik teman-teman, pada perjumpaan kali ini saya mohon maaf, cukup sampai di sini dulu. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah kata. Di sini saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.